Kemudian di surah Muhammad ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu maka ketahuilah sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Ini kan sebuah iklan, sebuah pengumuman, sebuah penegasan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada. Berarti sebelumnya nggak tahu, atau tahu tapi Allah Tuhan mereka itu. Nah, sehingga kemudian ini termasuk sifat dalil, sifat-sifat salbiyah ya, sifat. Sehingga apalagi kalau la ilaha illallah itu kan Rasulullah menyatakan apa? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi kalau untuk sekedar surga itu menurut Rasulullah itu gampang. Kita jadi muslim yang baik sudah masuk surga. Gitu. Tapi kan seperti yang kita ketahui, seorang muslim yang baik itu tidak hanya ingin mengejar surga, tapi apa? Yarju liqa'a rabbi, ingin bertemu dengan Allah. Gitu. Bertemu dengan Allah. Itu target kita. Kalau sekedar surga ya orang beriman dikit, meskipun ibadahnya sederhana, insya Allah masuk surga. Tapi kalau ingin bertemu dengan Allah, mendapat keridhoannya, nah itu yang harus kemudian berjuang dengan salah satunya memahami sifat-sifat Allah yang baik itu ya. Nah ayat apa lagi itu? Walam yakul lahu syarikum fil mulk walam yakul lahu waliyyun minadh-dhul. Terus apa? Kabbirhu takbira. Al-Isra itu ya, Al-Isra itu. Yuk silakan. Al-Isra ayat yang ke-111. Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Dan dia tidak memerlukan tolong dari kehinaan dan agungkanlah dia seagung-agungnya. Ini ayat luar biasa sekali ya. Coba pertama apa? Allah perintahkan ucapkanlah alhamdulillah. Ucapkanlah apa? Alhamdulillah. Dari kalimat tasbih yang masyhur kita sering ucapkan subhanallah walhamdulillah, terus wala ilaha illallah Allahu akbar. Ada 4 kan? Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ada 4 kalimat zikir itu. Itu yang oleh Al-Quran dikatakan ucapkanlah hanya 1, alhamdulillah. Wah maksudnya saya ulangi ya, kan ada 4 kalimat tasbih nih, kalimat zikir maksudnya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dari 4 kalimat zikir yang masyhur ini, yang Allah perintahkan ucapkanlah hanya 1, alhamdulillah. Yang 3 apa enggak ada? Enggak ada di Al-Quran. Yang ada itu langsung agungkan, bukan ucapkanlah Allahu akbar. Maka tadi di penutup ayat kan dikatakan wa kabbirhu takbira, agungkanlah Allah. Berarti pengagungan itu bukan dengan mulut, tapi kalau untuk memuji, maka ini hikmahnya apa? Kalau kita ada orang baik sama kita, wajib kita berterima kasih, ucapkan. Jangan diam aja, nggak terima kasih, tak batin, nggak boleh. Kalau memuji, berterima kasih harus diucapkan. Tapi kalau menyucikan Allah, tasbih, mengagungkan Allah, takbir, kemudian apa? Mengesahkan Allah, tahlil, hati, yang paling penting, bukan dalam ucapan. Itu loh. Maka wa kabbirhu takbir walitukabbirullah. Nah ini tasbih apa? Sabbihis. Tidak ada. Wa qul subhanallah, nggak ada. Ucapkanlah subhanallah, nggak ada. Tapi wakul alhamdulillah ada. Paham ya? Jadi mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah, menyucikan Allah itu yang paling pokok dalam hati, bukan dalam lisan. Tapi kalau memuji Allah itu dalam lisan.
Nah kan yang sering-sering pakai takbir, wow takbir, bid'ah itu, nggak ada perintahnya. Jangan bilang-bilang, skip nanti Pak Ustaz. Gitu, kira-kira gitu ya. Jadi artinya apa? Ada tendensi yang lain lah. Gitu. Nah, aslinya yang disuruh memuji itu adalah alhamdulillah. Maka sering-sering berterima kasih kita. Terima kasih. Tiket itu terima kasih itu baik sekali. Orang Jepang itu masya Allah kalau mengamalkan ini luar biasa, nggak ngapa-ngapain dulu. Arigato itu thank you, terima kasih. Arigato gozaimasu itu sambil ngomong. Mereka sejak bayi masih sudah diajari terima kasih kayak gitu, meskipun kadang-kadang mekanis aja, kayak mesin aja, orang semua kayak mesin itu, enggak, ruhnya nggak ada, mekanis aja. Tapi ya kalau kita baru kenal ya wah hebat juga, ada positifnya juga gitu ya. Nah itu apa tadi? Tentang apa? Walam yakul lahu syarikum fil mulk, dan tidak ada syarikat dalam kerajaannya. Walam yakul lahu waliyyun minadzul, ya kan? Dan juga tidak ada apa namanya yang dapat mengalahkan tadi itu. Ya Allah itu terbebas dari semua, maka wakabbirhu takbira. Gitu ya. Berikutnya, ini dua ayat sama ini. Surah Al-Mu'minun. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'hu min ilahin wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Ini sama ini ya, ini pada poin ini tiga ini malahnya. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'hu min ilahin, terus wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba. Itu menjelaskan tentang sifat sulbiyah wahdaniyah. Allah itu Maha Esa ketika itu, dan cara yang ditempuh oleh Allah luar biasa ya. Coba kita baca yang ini, surah Maryam ayat 9 dari 91 itu. Silakan. Surah 19. Surah Maryam itu surah nomor 19. Jusnya ke berapa? Ayatnya 91. Allah tidak mempunyai anak dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Kiranya Tuhan banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa makhluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Tuh. Kan masuk akal banget ya, logis banget itu. Kalau ada Tuhan-Tuhan lain itu pasti problem itu. Problemnya apa itu tadi? Masing-masing Tuhan membawa hasil karyanya kan. Ini hasil karyaku, mana karyamu? Kan saingan nanti itu. Sama-sama Tuhan masa kuasa kok. Itu. Maka nggak mungkin. Maka kita harus punya sifat salbiyah itu yang menegasikan. Nggak mungkin Allah itu punya anak. Nggak mungkin Allah itu kemudian lebih dari satu gitu loh. Harus Maha Esa. Ini ya. Nah, kalau kita coba baca dari ayat 90-nya. 90-nya. Surah Maryam tadi. Enggak, 90-nya. Paham maksudnya ini? Apa? Hampir saja langit pecah, gunung-gunung bergola, ya kan? Maksudnya apa ini? Allah itu kemarahannya sudah luar biasa. Yang menyatakan, bagi orang yang menyatakan Allah itu punya anak, itu Allah tuh marahnya luar biasa. Hampir-hampir langit pecah, gunung runtuh. Watakhlu jibalu hadda, gara-gara anda'u lirrahmani mata, mereka menyatakan Allah itu punya anak. Ini tolong digarisbawahi ayat ini ya. Ini sebagai dalil untuk kalau kita membaca ayat itu harus sesuai dengan konteksnya. Contohnya ayat ini. Ayat ini kan menggambarkan Allah itu sangat marah kalau ada orang yang menganggap Allah punya anak. Sekarang ada nggak orang di sekeliling kita ini orang yang menganggap Allah punya anak? Ada kan? Tangga kita banyak nih Nasrani. Nasrani kan Tuhan anak kan? Tapi kita nggak boleh pakai ayat itu terus mendatangi ke tokoh itu.
Maksudnya marah sekali. Kenapa marah? Ini ayatnya Allah marah. Oh iya, yang marah itu biar Allah, kamu nggak usah ikut-ikutan loh, kamu bukan Allah kok ikut marah gitu loh, nggak boleh gitu ya. Jadi ini contoh ya, bahwa ada ayat itu yang kita serahkan kepada Allah, jangan kita ikut-ikutan magang jadi Allah. Salahnya kan gitu. Banyak orang yang kemudian ketika membaca ayat itu terus dia seakan-akan itu di ayat itu gitu loh. Enggak, konteksnya itu bukan untuk kita, itu untuk kita yakini pentingnya kita bertauhid, jangan syirik. Karena kalau kita syirik, Allah marah. Yang marah itu Allah, bukan kita. Kita tidak usah kemudian magang jadi Allah. Kan banyak orang magang jadi Allah, jadi panitia di akhirat, itu ada itu. Panitia akhirat apa? Memastikan orang masuk surga, pas masuk neraka, ini panitia itu. Kayaknya dia membawa absennya itu. Surga, fulan, neraka, itu nggak boleh itu. Itu adalah urusannya Allah. Laisa kamitslihi syai'un, atau laisa lakamil amri syai'un aw yatuba. Itu ya, itu tentang keesaan Allah itu. Nah ini yang menarik ini. Inil hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Ini ayat disalahpahami oleh kelompok yang namanya Khawarij. Sampai hari ini Khawarij itu kan gara-gara ayat ini dia membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Gara-gara kan beliau kan perundingan dengan Muawiyah. Karena perundingan itu mereka menganggap nggak boleh perundingan itu. Yang terjadi apa? Tegakkan hukum Allah, pemberontak mati, nggak ada perundingan. Dalilnya mana? Inilah hukmu illa lillah, hukum itu milik Allah. Kok Anda merunding ngarang hukum sendiri? Maka mereka sepakat bunuh semua, ya kan? Ketiga pihak yang yang berkaitan itu dibunuh kan. Yang berhasil dibunuh cuma siapa? Ali bin Abi Thalib, karena beliau waktu itu sedang jamaah di masjid sholat subuh. Muawiyah ditunggu-tunggu di masjid, nggak datang gitu loh, nggak sholat subuh. Nah, kadang nggak sholat subuh itu aman juga gitu. Awas dengan alasan itu, kamu nggak sholat subuh, Muawiyah pak, nggak boleh, salah itu. Kita syahid sahabat Ali bin Abi Thalib gitu. Jadi apa maknanya itu? Sesungguhnya hukum itu tidak ada hukum kecuali milik Allah. Itu maksudnya memang dalam prerogatifnya Allah itu qiyam binafsi itu loh, diri sendiri yang kemudian tidak butuh siapapun dalam menegakkan aturan itu. Maksudnya buat Allah aturan, bukan inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'al 'arsy yudabbirul amr. Allah yang mengatur segala urusan itu pakai hukum-hukumnya itu, yang itu hanya Allah prerogatifnya. Bukan berarti terus kemudian semuanya hukum itu harus merujuk ke Allah, enggak. Salah paham itu ya. Makanya ini juga masalah itu. Kalau orang ayat ini ditujukan untuk orang kelompok tertentu dipakai sembarangan, itu ya masalah. Hal min khaliqin ghairullah, ya apakah ada pencipta selain Allah? Ya enggak ada pencipta selain Allah itu. Coba itu ayatnya menarik juga itu di surah Luqman itu. Surah Luqman ya. Ayat yang ke-11 itu. Surah 31, surah Luqman ayat 11. Coba baca. Iya. Maka peringatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh saksi sembahanmu. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan. Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal. Ini ciptaan Allah. Ini kan punya Tuhan, katanya punya Tuhan. Mana ciptaan Tuhanmu? Fa'aruni, perlihatkan kepadaku. Ya nggak ada, omdo aja, hoax gitu. Ngaku jadi Tuhan kan hoax, Tuhan hoax itu ya. Wala yuhituna bihi ilma, sama ya, wala yuhituna bi ilma. Kemudian apa? La yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Itu surah atau ayat kursi itu ya.
Tidak ada yang meliputi segala sesuatu kecuali dari ilmunya, kecuali dengan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudhu sinatun wala naum wala ya'udu hifdzuhuma wa huwa aliyyul azim. Ini ayat kursi semua ya, dari 255. Memang salah satu rahasia kenapa ayat kursi itu disebut apa itu? Ayat yang paling agung kan? Salah satunya apa? Alasannya? Ada yang tahu? Di dalam ayat kursi itu disebut tidak kurang 17 asma Allah dari awal sampai terakhir. Berapa? 11. Nanti hitung aja sendiri, kelamaan gitu.